Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja organisasi, di mana studi kasusnya saya ambil pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Melia Nasari dengan NIM C1B023095 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Nah, di sini ada profil perusahaan Mayora. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman asal Indonesia yang didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Jakarta Barat. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor industri makanan olahan di Indonesia dan telah berkembang menjadi pemain global di sektor fast moving consumer goods atau FMCG. Nah, Mayora ini memproduksi berbagai merek ternama kayak Kopiko, Torabika, ada Roma, Energen, dan Beng Beng, dan juga masih banyak lagi. Produk-produknya ini udah diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini juga resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak tahun 1990 dengan kode saham MYOR. Mayora dikenal karena standar produksinya yang tinggi dan inovasi produknya yang berkelanjutan serta komitmennya untuk menjaga kualitas dan kepuasan daripada konsumennya. Nah, pendekatan strategis yang digunakan oleh Mayora untuk mengelola manajemen kinerjanya mereka yaitu ada beberapa pendekatan. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, Mayora ini memulai perencanaan strategis dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal mereka. Itu termasuk menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar. Lalu mereka menggunakan analisis matrik. Yang pertama itu ada space matrix, yaitu berdasarkan analisis space matrix ini, posisi Mayora itu berada di kuadran agresif yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kekuatan untuk melakukan ekspansi dan pertumbuhan. Selanjutnya ada BCG matrix, yaitu hasil analisis BCG matrix menunjukkan bahwa sebagian besar produk Mayora itu berada di kuadran stars, yang berarti produk tersebut itu memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasar yang kuat. Yang ketiga yaitu ada IE matrix, yaitu menempatkan Mayora di kuadran satu, menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan strategi grow and build. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada strategi bisnis, di mana berdasarkan analisis tersebut, Mayora menerapkan strategi seperti penetrasi pasar atau market penetration, ada pengembangan pasar atau market development, dan pengembangan produk atau product development. Nah, Mayora juga melakukan integrasi baik ke belakang atau backward integration maupun ke depan yaitu forward integration untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Lalu ada balance scored yaitu BSC. Mayora menggunakan BSC ini untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh, lalu menerjemahkan visi dan strategi perusahaan menjadi sasaran strategis yang diukur melalui 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pemasaran dan segmentasinya. Mayora itu melakukan segmentasi pasar untuk memudahkan perencanaan dan fokus pada target spesifik sehingga pemasarannya menjadi lebih efisien. Mayora juga menerapkan strategi diversifikasi untuk memperluas jangkauan produk dan pasar. Seperti yang kita tahu ya, produk Mayora itu udah tersebar di mana-mana, apalagi iklan produknya itu sempat masuk bahkan di beberapa drama Korea kayak Kopiko. Itu artinya membuktikan bahwa pemasaran Mayora itu sudah berkembang sangat luas karena bisa kita tahu kalau untuk masuk ke drama Korea atau kayak mana produk itu harus punya dampak yang luas dan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu ini adalah hasil dari kinerja organisasi Mayora. Yang pertama, PT Mayora Indah itu mengharumkan Indonesia di ajang ASEAN Business Award 2020.
Mayora memenangkan penghargaan untuk kategori Priority Integration Sector atau Agri-Based Product. Nah, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan di kawasan ASEAN yang berhasil membangun bisnis dan memperkuat posisinya di berbagai sektor industri, termasuk pendapatan dan laba bersih, inovasi produk, tanggung jawab sosial perusahaan, dan ketenaga kerjaan. Lalu ada juga ini Prominent Award, yaitu eh, Prominent Award ini di mana Mayora terpilih sebagai penerima penghargaan karena dinilai sebagai perusahaan barang kebutuhan dengan daya jual tertinggi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga Mayora meraih penghargaan tertinggi soal keberlanjutan lingkungan dari BPOM, yaitu Mayora terpilih Mayora meraih penghargaan tertinggi dari BPOM ini untuk kategori industri pangan olahan penanaman modal. Nah, atas komitmennya dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular dan menjaga kelestarian lingkungan. Bisa kita lihat juga di sini ada laba Mayora itu mengalami peningkatan yang begitu signifikan sebesar 64,4% menjadi 1,94 triliun pada tahun 2022. Nah, ini membuktikan bahwa kinerja organisasi Mayora itu berjalan dengan baik karena mereka bisa meraih penghargaan sebanyak ini dan bisa meningkatkan laba yang sangat signifikan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah PT Mayora Indah Tbk itu menggunakan pendekatan strategis yang komprehensif untuk mengelola kinerjanya, mulai dari analisis lingkungan, penggunaan berbagai matriks untuk evaluasi posisi, hingga menerapkan strategi bisnis yang terukur dan terarah. Nah, mereka itu juga menekankan pentingnya inovasi, pengembangan produk, dan adaptasi terhadap perubahan pasar untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri makanan dan minuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.